Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Indrawan, jurusan PGSD kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, dalam materi strategi pembelajaran terdapat materi desain pesan, karakteristik isi pesan, daya tarik pesan, desain model pembelajaran, prinsip-prinsip desain pembelajaran, karakteristik siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu materi tersebut. Nah, yang pertama, desain pesan. Istilah desain atau merancang adalah menunjukkan suatu proses analisis yang sengaja dilakukan dan terpisah dari proses pelaksanaan desain itu sendiri. Desain pesan pembelajaran berada dari peristiwa pembelajaran yang sesungguhnya. Desain menunjukkan adanya suatu proses dan suatu hasil. Sebagai suatu proses, desain pesan sengaja dilakukan mulai dari analisis masalah pembelajaran hingga pemecahan masalah yang dirumuskan dalam bentuk produk. Nah, desain pesan ini kita merancang suatu pembelajaran. Jadi kita tidak boleh asal mengajar, tapi kita juga harus merancang suatu pembelajaran. Nah, selanjutnya karakteristik isi pesan. Nah, karakteristik isi pesan itu terbagi beberapa. Yang pertama, sesuatu yang baru. Yang kedua, kedekatan atau jarak. Ketiga, popularitas. Yang keempat, pertentangan atau konflik. Yang kelima, komedi. Yang keenam, seks atau keindahan. Yang ketujuh, bencana dan kriminal. Yang kedelapan, nostalgia. Dan yang terakhir, human interest. Nah, materi yang ketiga, daya tarik pesan. Senada dengan konsep bahwa kualitas pembelajaran selalu terkait dengan penggunaan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di bawah kondisi pembelajaran tertentu, sehingga penciptaan daya tarik pembelajaran harus dimulai dari penggunaan metode yang terbukti efektif dan relevan dengan pembelajaran yang ada. Nah, materi yang keempat, desain dan model pembelajaran. Mengenai desain pesan meliputi perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan atau informasi yang mencakup prinsip perhatian, persepsi dan daya serap yang mengatur penjabaran bentuk fisik dari pesan atau informasi agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima. Nah, Fleming dan Levy membatasi pesan pada pola-pola syarat atau simbol yang memodifikasi perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Desain pesan berurusan dengan tingkat paling mikro melalui unit-unit kecil seperti bahan visual, urutan, halaman, dan layar secara terpisah. Karakteristik lain dari desain pesan adalah harus bersifat spesifik baik terhadap medianya maupun tugas belajarnya yang mengandung arti bahwa prinsip-prinsip desain pesan dan berbeda tergantung pada apakah medianya bersifat statis, dinamis, atau kombinasi dari keduanya. Apakah tugas belajarnya berupa pembentukan konsep atau sikap, pengembangan keterampilan atau strategi pembelajaran, ataukah penghafalan informasi verbal. Nah, yang kelima, prinsip-prinsip desain pembelajaran. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan desain pembelajaran pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum pembelajaran. Desain pembelajaran dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu unit diklat sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di unit diklat lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu desain pembelajaran. Nah, dan yang terakhir, karakteristik siswa.
Salah satu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran adalah karakteristik siswa. Karakteristik merupakan salah satu variabel dalam desain pembelajaran. Karakteristik adalah segi-segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh terhadap keaktifan proses belajar. Latar belakang dan pengalaman dalam memiliki siswa diantaranya kemampuan umum, tingkat kecerdasan, gaya belajar, motivasi, ekspektasi, dan lain-lain. Terhadap belajar, ciri-ciri jasmani serta emosional. Karakteristik dapat mempengaruhi keaktifan dan proses pembelajaran. Nah, itulah materi strategi pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.